warga desa Sukamakmur yang kami cintai. Hari ini bukan hari biasa, ini adalah langkah awal menuju masa depan yang lebih sehat, bebas dari anemia, terutama bagi para remaja kita di desa ini. Kami hadirkan sebuah kegiatan edukatif yang melibatkan Bapak Ibu hadirin sekalian. Yuk kita mulai acara ini dengan penuh semangat. Mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Kepala Desa Sukamakmur. Baik, kepada Bapak Kepala Desa Sukamakmur, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita waktu dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di balai desa kita tercinta ini. Kedua kalinya salawat serta salam telah kita tunjukkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW. Tidak lama, langsung saja seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa infrastruktur bukan hanya tentang bangunan, tetapi juga sumber daya manusianya. Nah, untuk itu mulai dari sekarang diadakannya acara Gema Sehat ini adalah untuk menambah kualitas dari sumber daya manusia kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Memasuki acara ini yaitu pemaparan materi oleh ahli gizi puskesmas. Kepada yang bertugas dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, saya dari tim ahli gizi Lili Capika Nevista akan mempresentasikan tentang informasi seputar tentang anemia. Melalui kegiatan Gema Sehat ini, mari kita bersama-sama pahami mengapa anemia bisa menjadi masalah serius bagi generasi muda kita, dan yang terpenting apa yang bisa kita lakukan bersama sebagai keluarga, sekolah, dan masyarakat desa untuk mencegahnya. Baik, saya akan mempresentasikan program yang ada di Gema Sehat. Yang pertama ialah launching Gema Sehat. Launching Gema Sehat ini merupakan gerakan masyarakat sadar anemia remaja sehat dengan tema remaja desa sehat, masa depan sehat. Untuk tujuan launching ini, yang pertama ialah memperkenalkan program Gema Sehat kepada masyarakat desa secara luas, lalu meningkatkan kesadaran diri, kesadaran dan kepedulian terhadap anemia pada remaja, lalu mengajak seluruh elemen desa, keluarga, sekolah, pemuda, pemerintah untuk mendukung gerakan sadar gizi anemia pada remaja. Apa itu anemia? Anemia adalah kondisi ketika tubuh kurang sel darah merah atau hemoglobin. Hemoglobin berfungsi mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Tanpa hemoglobin yang cukup, tubuh akan lemas, cepat lelah, pucat, dan sulit berkonsentrasi. Next slide. Untuk batas hemoglobin sendiri, untuk usia 5-11 tahun kurang dari 11,5 gram per liter. Lalu untuk umur 11-14 tahun kurang dari 12 gram per liter. Lalu untuk umur 15 tahun, untuk perempuan sendiri kurang dari 12 gram per liter. Lalu untuk laki-laki kurang dari 13 gram per liter. Lalu dilanjutkan dengan penyebab umum anemia remaja. Yang pertama ialah kurang zat besi dari makanan, tidak minum tablet tambah darah,
lalu kehilangan darah saat menstruasi, dan yang terakhir ialah pola makan tidak seimbang. Ada pun juga dampak anemia pada remaja. Yang pertama ialah prestasi belajar menurun, mudah sakit, malas sekolah, sulit fokus, cepat lelah saat berolahraga, dan resiko gangguan saat kehamilan pada perempuan. Lalu, mengapa remaja rentan anemia? Untuk faktor sendiri terdapat 4 faktor. Yang pertama ialah pertumbuhan cepat, lalu menstruasi, pola makan tidak teratur, dan tidak rutin mengonsumsi tablet tambah darah. Untuk dampak sendiri, yang pertama ialah ada kebutuhan zat besi meningkat, kehilangan darah rutin, kurang zat besi dan vitamin C, dan yang terakhir ialah tubuh kekurangan cadangan zat besi. Untuk rencana program ini pelaksananya ada dari Puskesmas, Pemdes, sekolah, PKK, Karang Taruna, dan remaja. Untuk komponen utama Gema Sehat, yang pertama ialah penyuluhan dan edukasi gizi, distribusi dan pemantauan tablet tambah darah, pelatihan kader remaja dan keluarga, budidaya pangan kaya zat besi, lalu yang terakhir ialah ada kampanye kreatif digital dan offline. Terdapat 3 pesan utama gizi dalam Gema Sehat. Yang pertama ada konsumsi tablet tambah darah dengan 1 tablet per minggu saat tidak haid, dengan kandungan 60 mg zat besi plus 400 mikrogram asam folat, dengan mitos bikin gemuk, bikin mual, lalu dengan fakta mencegah anemia serta menjaga stamina. Lalu yang kedua ada makanan kaya zat besi dengan sumber hewani seperti hati ayam, daging sapi, telur, ikan, dan ayam. Lalu ada sumber nabati yaitu bayam, kangkung, tempe, kacang-kacangan dengan pesan konsumsi rutin setiap minggu. Yang terakhir ada konsumsi vitamin C dan hindari penghambat. Vitamin C meningkatkan penyerapan zat besi, contohnya ada jeruk, jambu, biji, tomat, dan mangga. Lalu hindari minum teh atau kopi sesaat setelah makan karena menghambat penyerapan zat besi. Mengapa kita harus peduli? Yang pertama ialah anemia tidak terlihat tapi berdampak besar, pencegahan lebih murah daripada pengobatan, anemia sama dengan beban kesehatan meningkat, lalu generasi anemia akan menjadi generasi lemah, remaja sehat akan menjadi masa depan yang kuat. Untuk ajakan dan peran masyarakat sendiri, untuk remaja menjadi duta remaja anemia, lalu orang tua akan mendampingi makanan sehat dan minum tablet tambah darah. Untuk sekolah, aktif UKS dan pojok gizi. Untuk Pemdes, dukungan regulasi dan pembiayaan. Lalu ada PKK dan kader dengan tujuan edukasi keluarga dan sekolah. Mari kita sukseskan Gema Sehat sebagai langkah awal desa kita menuju generasi muda yang sehat, cerdas, dan kuat. Kolaborasi ini adalah investasi untuk masa depan. Lalu ada program penyuluhan interaktif untuk roadshow sekolah dengan judul Remaja Hebat Bebas Anemia, Sehat Aktif Berprestasi. Untuk tujuan sendiri ialah memahami bahaya anemia dan cara mencegahnya, lalu mendorong pola makan sehat dan minuman suplemen besi rutin, lalu menumbuhkan kesadaran remaja sebagai agen perubahan atau peer education. Next slide. Untuk 3 langkah cerdas pencegahan anemia sendiri, ada minum suplemen zat besi atau tablet tambah darah secara rutin setiap 1 kali per minggu, lalu makan makanan kaya zat besi, contohnya sagan, apel sapi, hati ayam, dan telur, dengan kombinasikan dengan makanan tinggi vitamin C seperti jeruk, tomat, jambu biji agar zat besi terserap secara optimal. Next slide. Untuk kegiatan interaktif game singkat ada kuis cepat dengan tema makanan kaya zat besi atau bukan, lalu ada mitos atau fakta. Next slide. Oke, akan
dari puskesmas. Terima kasih. Baik, kemudian di sini juga ada program lain yang akan kita laksanakan pada program Rumah Sehat, yaitu pelatihan PMT untuk remaja anemia. Di sini kita mengangkat tagline gizi enak cegah anemia. Jadi sebelumnya kita juga harus mengetahui apa tujuan kita mengadakan program pelatihan PMT untuk remaja anemia ini. Jadi di sini sebagaimana sudah ditulis, kalau tujuan kita melakukan pelatihan yaitu untuk memberikan keterampilan pengolahan makanan gizi dan besi, kemudian untuk meningkatkan kesadaran pentingnya PMT dalam pencegahan anemia dan mengajak remaja serta keluarga untuk ikut serta dalam proses pembuatan PMT dari bahan lokal. Oke, sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau di sini penyebab anemia itu berbagai macam, tapi ada beberapa hal yang dapat mengakibatkan seseorang terkena anemia. Yang pertama yaitu kekurangan asupan zat besi, kemudian ada pola hidup seperti merokok, terus kebiasaan mengkonsumsi alkohol dan kebiasaan sarapan. Selanjutnya faktor lainnya yaitu faktor sosial ekonomi, demografis, pendidikan, gender, usia, dan lokasi tempat tinggal. Kemudian di sini juga ada penjelasan mengenai kenapa anemia itu merupakan salah satu masalah kesehatan yang cukup serius, karena di sini anemia dapat berdampak pada penurunan prestasi akademik, kemudian lemah, mudah lelah dan sulit konsentrasi, lalu resiko komplikasi kehamilan dan kesakitan jika anemia diidap oleh remaja putri. Kemudian di sini kita juga menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu PMT. Jadi PMT adalah kemudian makanan tambahan. PMT sendiri adalah pemberian makanan tambahan bergizi untuk membantu memenuhi kebutuhan bergizi harian remaja. Mengapa PMT itu penting? Jadi PMT penting karena kebutuhan zat besi, di mana remaja membutuhkan zat besi yang tinggi untuk proses pertumbuhan, kemudian untuk proses pengembangan anemia sendiri. PMT dapat membantu mencegah anemia jika disusun dari bahan makanan yang kaya akan zat besi dan mudah untuk diserap oleh tubuh. Kemudian bagaimana kriteria PMT yang baik? Jadi kriteria PMT yang baik yang pertama harus kaya zat besi tentunya. Contoh bahan makanannya yaitu seperti hati ayam, telur, tempe, kemudian sayuran hijau seperti bayam. Lalu yang kedua mengandung vitamin C yang dapat membantu penyerapan zat besi di dalam tubuh seperti jeruk, jamu, tomat. Kriteria lain yang tidak kalah penting yaitu harus disukai oleh remaja itu sendiri. Jadi PMT ini juga harus memiliki rasa enak dan memiliki tampilan yang menarik di samping nilai gizinya. Kemudian PMT juga harus mudah dibuat dan terjangkau. Contoh menu PMT itu seperti apa? Jadi di sini contohnya seperti nasi goreng hati ayam ditambah dengan pisang tomat, lalu ada bubur kacang merah ditambah dengan jeruk biji. Kemudian contoh lainnya juga ada golongan bayam rebus ditambah teh hangat. Oke, jadi melalui kegiatan pelatihan PMT ini, mari kita jadikan remaja cerdas yang peduli gizi, mulai cegah anemia melalui makanan buatan sendiri yang enak dan juga sehat. Kemudian program lain yang akan kita jalankan pada kegiatan Rumah Sehat yaitu pelatihan budidaya sayuran kaya zat besi. Tujuannya apa? Yang pertama yaitu untuk meningkatkan ketersediaan sayuran yang kaya akan zat besi pada tingkat rumah tangga. Kemudian untuk mengajarkan teknik budidaya sederhana, murah, namun tetap ramah lingkungan, dan untuk mendorong peran keluarga dan remaja dalam ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga. Next slide. Next. Oke, di sini ada penjelasan mengapa sayuran penting untuk cegah anemia. Karena sayuran seperti bayam, daun kelor, dan juga kangkung dapat mengandung zat besi nabati yang bisa membantu mencegah anemia jika dikonsumsi secara rutin. Kemudian sayuran kaya zat besi itu contohnya yaitu seperti bayam yang kaya zat besi, murah dan juga mudah untuk tumbuh. Kemudian ada daun kelor yang menyediakan zat besi dan vitamin C. Lalu ada kangkung dan sawi yang mudah untuk ditanam dan cepat masa panennya. Selanjutnya ada teknik budidaya sederhana. Di sini teknik budidaya sederhana bisa menggunakan polybag, pot atau sistem hidroponik berkualitas. Kemudian bisa juga dilakukan di pekarangan, dalam rumah atau di teras rumah. Lalu ada perawatannya yang ringan dan cocok untuk remaja serta ibu rumah tangga. Jadi melalui kegiatan ini, mari kita tanam kebaikan dari sekarang. Sayuran dari halaman sendiri bisa menjadi solusi di keluarga kita. Program selanjutnya yaitu pelatihan kader remaja anti anemia. Dan dengan tagline menjadi agen perubahan menuju remaja sehat bebas anemia. Tujuan kegiatannya yang pertama untuk meningkatkan pemahaman kader remaja tentang gizi besar dan anemia. Selanjutnya untuk melatih kader agar mampu menyampaikan edukasi gizi kepada teman-teman sebaya. Lalu untuk membekali kader dengan keterampilan komunikasi dan aksi nyata untuk mencegah anemia. Dasar gizi remaja yang pertama yaitu gizi adalah zat yang dibutuhkan tubuh untuk tumbuh, berkembang dan melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian remaja membutuhkan energi dan zat gizi yang lebih tinggi untuk masa
ada juga tips mengenai teknik edukasi kepada teman saya, yaitu yang pertama menggunakan gaya bahasa yang santai dan mudah dipahami. Kemudian gunakan media atau metode edukasi yang menarik seperti melalui poster, video, story Instagram atau TikTok, dan bisa melakukan diskusi kecil dengan teman saya. Yang terakhir juga kita bisa menjadikan suasana yang menyenangkan bukan menggurui. Jadi di sini menjadikan remaja bukan hanya tugas tetapi sebuah kebanggaan. Dengan ilmu, aksi, dan kepedulian, kita bisa menjadi pelopor perubahan di lingkungan sekitar kita. Remaja hebat, bebas hati. Program yang terakhir yaitu edukasi mengenai konsumsi tablet-tablet darah. Jadi tujuan dari edukasi ini yaitu untuk memahami apa itu anemia dan siapa saja kelompok yang berisiko tinggi mengalami anemia. Kemudian untuk mengetahui manfaat penting dari tablet-tablet darah untuk kesehatan tubuh. Next. Selanjutnya ini ada pertanyaan yang mungkin masih banyak dipertanyakan, yaitu apakah TTD aman? TTD aman dan direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan RI untuk semua remaja putri. Efek samping ringan seperti mual, rasa sakit hitam, atau sedikit pusing biasanya hanya terjadi pada awal konsumsi saja dan akan kembali seiring waktu. Bagi kuncinya adalah tetap minum secara rutin dan jangan takut untuk bertanya kepada petugas kesehatan jika ada keluhan. Kemudian di sini juga ada mitos dan fakta tentang tablet-tablet darah. Yang pertama mitosnya kalau katanya TTD itu dihidup, padahal aslinya itu nggak benar. Karena TTD hanya mengandung zat besi dan asam folat tapi tidak mengandung kalori. Kemudian mitos selanjutnya yang sering dipercaya yaitu TTD hanya untuk orang yang sakit. Tapi itu salah, karena yang benar TTD itu justru untuk mencegah anemia pada remaja sehat, bukan menyembuhkan. Tapi kemudian yang terakhir mitosnya yaitu TTD jadi ketergantungan. Faktanya tidak ada bukti ilmiah soal ini, karena TTD itu aman dan tidak membuat ketergantungan. Kemudian yang terakhir di sini ada tips menjadi remaja sehat bebas anemia. Jadi yang pertama yang bisa dilakukan yaitu dengan rutin mengonsumsi tablet-tablet darah seminggu sekali. Kemudian makan makanan yang kaya zat besi seperti daging, hati, bayam, dan kacang-kacangan. Dan jangan lupa tambahkan vitamin C agar zat besi berserap lebih maksimal. Lalu hindari minuman penghambat penyerapan seperti teh dan kopi saat makan, dan menjadi inspirasi bagi kita sebaya untuk hidup yang lebih sehat. Jadi mari kita teruskan komitmen kita hari ini. Saya siap menjadi remaja sehat dengan rutin minum tablet-tablet darah dan mengajak teman saya untuk ikut serta. Terima kasih. Demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas komitmen dari seluruh pihak. Sekarang waktunya sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab akan saya serahkan kepada ahli gizi yang bertugas supaya waktu serta keadaan lebih kondusif dan lebih mengenakan. Silakan kepada ahli gizi dan silakan juga kepada warga atau hadirin yang ingin bertanya maupun berpendapat. Dipersilahkan. Ibu, saya izin bertanya. Perkenalkan sebelumnya, saya Ibu Aldiva. Ini mau tanya terkait konsumsi tablet tambah darah ya Bu. Tadi kan disampaikan oleh Ibu untuk konsumsi tablet tambah darah. Nah Ibu, untuk anak saya sendiri itu belum menstruasi, apakah boleh minum tablet tambah darah tersebut ya Ibu? Terima kasih. Saya ingin bertanya soal makanan Ibu. Sebenarnya makanan yang gimana sih yang bagus untuk pencegahan anemia? Apakah harus mahal ya? Soalnya saya bingung kalau di pasar itu makanan bergizi biasanya rata-rata mahal. Selamat pagi, saya ingin bertanya, apakah laki-laki juga bisa terkena anemia? Karena selama ini saya berpikir anemia hanya ada pada perempuan saja. Yang kedua, saya juga ingin bertanya, kalau saya tidak merasa lemas atau pusing, apakah masih perlu cek kadar hemoglobin atau minum suplemen zat gizi seperti itu? Terima kasih. Baik, saya dari tim ahli gizi bersama rekan saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan dari warga. Yang pertama ada pertanyaan, Bu, kalau anak saya bermenstruasi apakah boleh minum tablet-tablet darah juga? Wah, pertanyaan yang bagus sekali ya. Untuk tablet-tablet darah sendiri diberikan saat remaja perempuan itu mulai menstruasi, tapi asupan gizi seimbang itu tetap penting sejak ini untuk membentuk cadangan zat besi. Begitu Ibu, apakah bisa dimengerti? Bisa Bu, terima kasih jawabannya Bu. Oke, kemudian ada juga pertanyaan dari ibu yang bertanya kalau anak saya katanya takut minum tablet-tablet darah karena katanya bikin mual. Nah, itu gimana solusinya? Jadi pemberian atau konsumsi tablet-tablet darah itu bisa disiasati dengan mengonsumsi
Bagaimana, bisa dipahami, Bu? Bisa. Oke, pertanyaan selanjutnya. Saya ingin bertanya soal makanan, Bu. Sebenarnya makanan seperti apa sih yang bagus untuk mencegah anemia? Apakah harus mahal? Kadang kami bingung soal lauk bergizi sering mahal di pasar. Ini juga pertanyaan yang bagus. Untuk jawabannya, makanan bergizi tidak selalu mahal ya Ibu. Untuk mencegah anemia, kita butuh makanan yang tinggi zat besi seperti hati ayam, ikan, daging merah, dan telur. Untuk sumber nabati sendiri bisa dari sayur bayam, daun kelor, kacang-kacangan, dan tempe tahu. Supaya penyerapan zat besi lebih maksimal, sebaiknya dikonsumsi bersama buah-buahan kayak vitamin C seperti jeruk, jambu, biji, atau pepaya. Terus satu lagi juga jangan remehkan yang namanya pangan lokal. Contohnya kayak daun kelor sebagaimana yang sudah kita bahas tadi. Di sini daun kelor itu salah satu tanaman yang bisa ditanam di pekarangan rumah. Harganya murah tapi juga kaya akan zat besi sehingga bisa jadi salah satu rekomendasi bahan pangan lokal untuk mencegah anemia. Apakah bisa dimengerti? Bisa. Terus tadi ada pertanyaan dari peserta laki-laki ya Kak. Oke, jadi dia tanya kalau apakah laki-laki juga bisa terkena anemia? Karena selama ini saya pikir anemia itu hanya dialami oleh perempuan saja. Jawabannya betul, kalau perempuan emang lebih berisiko mengalami anemia karena mereka kan mengalami yang namanya menstruasi, terus kehamilan yang juga bisa berisiko pada kekurangan darah tinggi. Tapi di sini juga nggak menutup kemungkinan kalau laki-laki itu juga bisa terkena anemia. Apalagi kalau pola makannya kurang bergizi, kayak kurang zat besinya, terus sering bergadang. Nah itu bisa menjadi salah satu penyebab laki-laki juga terkena anemia. Jadi di sini anemia bukan hanya masalah pada perempuan saja, tapi juga bisa jadi pada laki-laki. Gimana? Apakah bisa dimengerti? Baik, terima kasih sudah dipahami. Oke, pertanyaan kedua dari orang yang sama. Kalau saya tidak merasa lelah, lemas, atau pusing, apakah masih perlu cek kadar hemoglobin atau minum suplemen zat besi? Oke, jawabannya kadang anemia tidak langsung terasa gejalanya, tapi gak ada salahnya buat memeriksa kadar hemoglobin, apalagi pada saat mudah capek atau susah fokus. Nah, suplemen zat besi ini dianjurkan jika sudah terbukti kalau kadar HB-nya itu rendah, kalau tidak cukup dari makanan yang bergizi seimbang. Apakah bisa dimengerti? Bisa, terima kasih. Baik, saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Saya Ayu, sebagai kader remaja. Kami belajar membuat konten edukasi tentang anemia di media sosial. Kami juga mengajak teman-teman untuk minum tablet tambah darah bareng tiap hari Jumat di sekolah. Lewat TikTok, Instagram, kami suarakan minum tablet tambah darah itu keren. Perkenalkan, saya Vina, kelas 8 SMP. Di sini saya itu sering lemas, letih, lesu. Saat upacara juga saya sering pingsan. Saya kira saya tidak apa-apa. Ternyata waktu dicek HB saya rendah dan saya kena anemia. Terus saya mengikuti agenda ini minum penambah darah. Jadi saya tidak lemas lagi dan tidak mudah sakit. Kami dari kader Posyandu Remaja akan aktif di 5 dusun. Kami siap cek HB rutin, berikan edukasi bulanan, dan libatkan orang tua dalam kelas gizi. Terima kasih. Dari pihak sekolah nantinya kami akan mengaktifkan kembali pojok gizi di perpustakaan. Lalu tiap hari Jumat anak-anak mengantri meminum tablet tambah darah dan didampingi oleh guru dan kader remaja. Setiap hari Jumat nantinya juga anak-anak akan kami wajibkan untuk membawa bekal sehat. Kami juga akan melatih guru untuk memantau dan mencatat siapa saja yang sudah meminum tablet tambah darah agar nantinya datanya terintegrasi di e-gizi dan sudah membentuk duta gizi sekolah. Kami percaya bahwa perubahan perilaku dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan bersama-sama. Terima kasih. Sebelumnya saya orang tua dari Vina. Nah, saya dulu itu berpikir bahwa anak saya itu kok lemes, terus suka rebahan, terus kalau upacara juga suka pingsan ya. Nah, terus
itu setelah mengikuti penyuluhan saya itu sadar kalau anak saya itu terkena anemia. Nah, untuk sekarang ini saya mengajak anak saya untuk makan sayur-sayuran, buah-buahan, lauk-pauk ya. Di rumah juga menanam daun kelor ya, tanaman kelor itu di pekarangan rumah. Nah, itu tetangga-tetangga saya juga sekarang juga mengikuti begitu. Saya Ibu Sri dari perangkat desa izin menanggapi. Kami dari tim desa akan mendukung sepenuhnya kegiatan ini dengan cara mengalokasikan dana untuk kegiatan Gema Sehat ini karena ini merupakan investasi untuk masa depan. Terima kasih. Kami dari PKK juga bakal kasih edukasi anemia lewat program Desa Wisma. Dan juga nanti waktu arisan kita juga adain tim mau memasak olahan sayuran kelor dan juga ati ayam yang pasti gampang, murah dan juga sehat. Untuk kesehatan remaja adalah amanah kita. Di pengajian, majelis taklim ataupun bahkan di arisan ibu-ibu, kita bisa diselipkan pesan penting ini. Jangan biarkan generasi kita tumbuh lemah karena kita abaikan untuk hari ini. Baik, mengucapkan terima kasih kepada ahli gizi yang bertugas serta diucapkan terima kasih kepada warga maupun hadirin yang turut partisipasi. Baik, saya sebagai MC mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan yang disengaja bagi tidak sengaja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.